menjelaskan jika kebijakan efisiensi efisiensi yang anggaran Presiden Republik Indonesia nomor 1 Menteri tahun Pekerjaan Umum Doni 2020 kita ternyata negara yang kaya. Negara yang kaya. Terima kasih menteri-menteri saya kerjasama. Kita telah menghemat uang cukup besar. Kami juga menyetujui tadi bahwa permintaan atau pandangan dari seluruh anggota dan pimpinan agar tidak mempengaruhi output, outcome, dan target. Kami juga menyetujui bahwa dari exercise efisiensi KL di 2025 akan dijadikan sebagai baseline seperti yang tadi disampaikan, kalau ini menciptakan sebuah budaya baru untuk efisiensi dari birokrasi di seluruh kementerian lembaga, sehingga tentunya nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026 juga. Mungkin teman-teman udah gak asing dengan yang namanya efisiensi anggaran. Baru-baru ini pemerintah menetapkan efisiensi anggaran yang tentunya mendapat berbagai respon dari berbagai kalangan masyarakat. Nah, apa sih efisiensi anggaran? Jadi, efisiensi anggaran adalah upaya yang ditetapkan pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara bijak, mengurangi pemborosan, dan memanfaatkan dengan sebaik mungkin setiap rupiah yang dibelanjakan. Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah menetapkan pemangkasan anggaran sebesar 306,7 triliun yang dimana terdiri dari 256,1 triliun dari belanja lembaga atau kementerian dan 50,6 triliun dari transfer ke daerah. Kenapa sih efisiensi anggaran itu jadi fokus pemerintah? Karena langkah efisien ini tuh diambil untuk mengurangi pemborosan, lalu mengalokasikan anggarannya ini secara bijak gitu loh. Walaupun implementasinya ini menuai pro dan kontra. Tadi kan udah dibahas nih, seberapa penting sih kebijakan itu dilaksanakan? Oke, jadi pemerintah telah melaksanakan beberapa langkah efisiensi anggaran agar itu berhasil. Yang pertama ada Kementerian Keuangan untuk menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja di kementerian atau keuangan. Yang kedua, pemerintahan daerah membatasi belanja seremonial, perjalanan dinas, biaya honor, dan menyesuaikan APBD. Yang ketiga, dalam negeri memantau efisiensi belanja di pemerintahan daerah. Efisiensi anggaran mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu hasil positif dari efisiensi anggaran adalah peluncuran program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah. Program ini bertujuan meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajar siswa, serta mengurangi beban ekonomi keluarga. Namun, kebijakan efisiensi ini juga membawa dampak negatif. Pemotongan anggaran belanja berlaku bagi berbagai kementerian, lembaga, serta transfer ke daerah. Efisiensi anggaran dinilai menyebabkan penurunan kualitas layanan publik, terutama dalam pendidikan dan juga kesehatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengalami pemotongan anggaran sebesar 50,35% dari 2,826 triliun menjadi 1,423 triliun. Akibatnya, banyak alat operasional terutama terancam tidak berfungsi karena pemeliharaan berkurang hingga 71%. Ketepatan informasi cuaca dan peringatan dini tsunami menurun, yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Radio Republik Indonesia atau RRI juga terpaksa mengurangi karyawan berstatus tenaga lepas seperti kontributor dan penyiar. Mereka akan digaji sesuai durasi waktu kerja atau proyek yang diikuti, akibat efisiensi anggaran yang dilakukan. Hal ini juga terjadi pada pembatalan proyek infrastruktur Kemenpu. Kementerian Pekerjaan Umum mengalami pemangkasan anggaran dari 110,95 triliun menjadi 29,57 triliun. Hal ini berdampak pada pembatalan proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol sepanjang 7,36 km dan perbaikan jalan nasional sepanjang 47,603 km.